Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Hani Nikitasari dari MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber mengenai salah satu jurusan yang ada di SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu jurusan Bisnis Manajemen. Nah, perkenalkan narasumber kita yaitu Ibu Chandra Arnida MPD. Selamat pagi Ibu Chandra. Selamat pagi Bu Hani. Selamat pagi semua. Sehat-sehat. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Chandra ini mengajar di salah satu SMK yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yaitu salah satunya adalah jurusan Bisnis Manajemen. Betul, jurusan Bisnis Manajemen. Kali ini kita bakalan kulik-kulik nih gitu, apa aja sih yang ada di jurusan Bisnis Manajemen. Okay. Nah, sebelumnya nih Bu, karena saya memang juga masih kurang begitu paham gitu ya, mungkin Ibu bisa jelasin dulu gambaran umum kalau Bisnis Manajemen itu jurusannya seperti apa sih Bu? Oke, terima kasih Bu Henning ya. Terima kasih semua. Saya akan menjelaskan jurusan Bisnis Manajemen itu yang ada akuntansi, perkantoran, kemudian juga pemasaran. Ada tiga itu tadi ya Bu ya. Oke, baiklah. Kalau untuk para siswa-siswa SMP nih yang mau melanjutkan ke SMK dan mengambil jurusan Bisnis Manajemen, nanti mereka bakalan belajar apa aja sih Bu? Oke, kalau di SMK itu Bisnis Manajemen mereka belajar ada normatif, tetap, adaptif juga, kemudian ada produktif. Nah, di produktif ini mereka akan akan mendapatkan kompetensi, keahlian di sana yang lebih gitu. Nah, kira-kira ada kriteria khusus nggak Bu kalau misalnya kita itu mau sekolah di jurusan Bisnis Manajemen? Oke. Yang pasti Bu Henning ya punya punya entrepreneur, ada jiwa entrepreneurnya untuk berpikir maju ke depan, kemudian juga yang akan membuka usaha atau bekerja di tempat lain juga bisa gitu. Jadi yang penting open minded lah gitu istilahnya. Berarti ini nanti fokusnya setelah lulus SMK akan bekerja. Ya, tapi bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nggak? Bisa, tinggi gitu. bisa ya? Banyak juga karena zaman sekarang itu kan kalau sebatas SLTA itu kurang ya Bu Hani ya. Jadi mereka ada yang melanjutkan tapi sambil bekerja pada umumnya gitu. Ada juga yang full untuk kuliah, tapi lebih banyak mengutamakan mereka bekerja dan kuliah gitu. Kalau prospek kerjanya itu lulusan SMK jurusan Bisnis Manajemen itu biasanya gimana sih? Oke, kebetulan kita punya akuntansi ya. Kalau jurusan akuntansi itu mereka banyak mempelajari nanti yang di SMK itu tentang pembukuan, baik itu secara manual atau dengan komputer juga. Jadi kemudian perkantoran mereka akan belajar bagaimana tentang pengarsipan ya. Kemudian pokoknya semua tentang perkantoran. Kemudian kalau misalnya pemasaran, nanti mereka akan mempelajari bagaimana memasarkan produk, membuat display. Nah, yang sekarang kan juga lagi musim dengan adanya konten kreator. Jadi mereka di tempat dengan ilmu begitu. Berarti nanti prospek kerjanya lebih tapi bisa juga bekerja di perusahaan. Bisa. Kalau untuk posisi jabatannya itu jadi kalau misalnya di kantor atau di perusahaan kayak gitu tuh biasanya jadi apa? Lebih spesifik sesuai dengan jurusannya. Kalau anak akuntansi ya mereka tentang pembukuan tadi itu tentang di bagian keuangan gitu. Kalau misalnya perkantoran ya tentang manajer bagaimana menata mungkin schedule dari manajernya, terus bagaimana filingnya, kearsipan begitu. Kalau bisnis kalau pemasaran itu ya
mereka lebih cenderung kewirausahaan, dia banyak berdiri sendiri gitu. Atau di perusahaan tetapi di bagian pemasarannya, marketingnya ya Bu betul. Ya. Berarti nanti untuk adik-adik yang mau bekerja di bidang keuangan nanti bisa untuk diarahkan ke jurusan akuntansi. Kemudian kalau misalnya nanti pengen suka ketemu sama orang kayak gitu atau pengen jadi sekretaris gitu kan, sekretaris manajer atau sekretaris bos perusahaan gitu Bu ya. Berarti nanti ambilnya di jurusan perkantoran. Kemudian kalau semisalnya suka ketemu banyak orang, suka menawarkan produk, itu bisa juga bekerja di perusahaan, nanti ambil di bagian marketingnya Bu ya, pemasarannya. Jadi begini Bu Haning, tidak hanya mereka langsung memasarkan langsung, mereka juga bisa menciptakan seperti bagaimana membuat iklan nanti ditayangkan secara online lewat Instagram, lewat Facebook atau apapun medsos ya. Jadi lebih simpel begitu. Kalau dulu kan dari door to door gitu ya. Juga mereka belajar tentang kalau pemasaran itu ada namanya hard selling dengan soft selling nantinya. Kalau hard selling kan door to door langsung ini loh produknya gitu kan ya. Tapi kalau dengan soft selling mereka nggak kasih pengetahuan dulu lewat iklan tadi yang mereka bikin. Ini loh keunggulan. Nah ini baru dia memasarkan produk begitu. Berarti juga untuk iklan-iklan suatu produk itu juga masuk juga ya Bu ya. Betul. Terus kalau untuk pekerjaannya nih kan dari tadi kantor atau perusahaan, berarti kan yang cenderung ke indoor Bu ya. Kalau outdoornya kira-kira ada nggak tuh prospek untuk bekerja di outdoor gitu? Oke, ada. Kalau misal pemasaran mungkin ya, yang seperti tadi bilang dengan cara pemasaran itu kan ada dua loh, outdoor dan indoor. Jadi mereka bisa memasarkan di luar. Kalau akuntansi pada umumnya mereka indoor. Sama juga dengan perkantoran. Jadi indoor gitu. Berarti nanti adik-adik udah tahu kalau misalnya ambil jurusan akuntansi dan perkantoran, berarti nanti cenderung lebih banyaknya itu bekerja di kantor Bu ya, dalam ruangan. Bekerja di dalam ruangan gitu. Oke, kemudian kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Bu gitu, itu bisa ya lulusan SMK melanjutkan ke perguruan tinggi gitu Bu ya? Bisa banyak sekali yang melanjutkan di kita. Seperti akuntansi ya, nanti universitas kan ada juga jurusan akuntansi, jurusan perkantoran kan juga ada. Pemasaran juga ada, jadi fleksibel tapi mungkin bedanya mereka lebih sudah ada background knowledge tentang ilmu yang akan mereka pelajari. Dasar-dasarnya itu mereka sudah dapat di SMK Bu. Betul. Kalau ini balik lagi tadi nih untuk prospek kerja nih, biasanya kalau di kantor atau di perusahaan itu menerima, apakah lulus SMK juga mereka menerima atau mereka harus adik-adik ini harus lanjut lagi ke jenjang pendidikan minimal D3 atau S1 gitu Bu? Alhamdulillah enggak, karena SMK itu memang diciptakan untuk bekerja, dan juga yang untuk tahun sekarang ini yang barusan tamat nih 2021-2022, alhamdulillah sudah lumayan banyak sih perusahaan yang minta ke kita, karena di sekolah kan ada bursa kerja khusus itu ya. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang sudah minta yang fresh graduate mereka maunya, walaupun belum terima ijazah. Tapi dia mau yang kompeten slow gini. Jadi ada pesan-pesan, mungkin saya juga ini bagusnya lebih fair, mereka nanti langsung aja, jadi nanti HRD-nya aja yang menguji. Jadi sudah ada alhamdulillah beberapa anak yang sudah diterima bekerja. Oke, berarti nanti di bagian HRD-nya langsung ke sekolah ya Bu ya? Atau anaknya yang ke kantor? Bisa jadi dua-duanya. Nah, itu permintaan by phone kemarin itu, kemudian saya ajukan ke anak-anak, nanti ada grup alumni, kemudian anak-anak itu yang langsung ke kantornya, yang berminat silahkan gitu, nanti HRD-nya memilih. Jadi berarti selama sekolah ini di SMK kelas 10, 11, dan 12 memang harus punya kompetensi di bagian jurusan masing-masing gitu ya Bu. Makanya harus tahu nih adik-adik sebelum masuk ke SMK harus tahu betul minatnya itu di mana gitu. Apakah senang hitung-hitungan ataukah suka bikin iklan, suka
mendesain suatu produk gitu Bu ya, atau suka menyimpan atau kearsipannya bagus atau gitu suka ya. kearsipannya bagus, dokumennya kalau nyimpen dokumen itu tertata rapi gitu Bu ya. Suka organizing gitu kalau bahasa sekarang gitu. Betul. Oh, oke lah Bu. Berarti kalau selama dalam sekolah itu kelas 10, 11, 12 kira-kira apa nih Bu yang perlu di pelajari gitu, terus apa ya mungkin tips-tipsnya nih biar cepat mungkin ya jadi didapat panggilan dari kantor kayak gitu Bu. Kira-kira ada tipsnya? Kalau secara umum sih yang penting masuk SMK Business Management itu yang pasti ada jiwa kewirausahaannya dulu. Selain itu kita di sekolah juga menempa mereka juga bagaimana sih dari belajar kecil-kecil untuk menjadi pembisnis itu. Boleh dari mereka sendiri atau misalnya orang tua, misalnya produk mulai dijualkan walaupun jurusannya berbeda, tapi mereka sudah mampu untuk mandiri gitu, memikirkan oh ini loh yang akan saya pasarkan, bagaimana cara memasarkan produknya, terus bagaimana mempertahankan produk itu sendiri begitu. Berarti kemampuan komunikasinya harus bagus Bu ya. Walaupun baru masuk SMK masih malu-malu, tapi nanti bisa dibantu dari sekolah gitu ya Bu ya, untuk skill kemampuan komunikasinya. Betul. Skill kemampuan berkomunikasi, kemudian mungkin penampilan juga mungkin masih SMP kan masih cupu tuh selama di SMK. Betul. Jadi nanti kita coba jadi kita tetap misalnya kerapian, kadang-kadang nggak harus mewah kan ya, rapi, tertata pakaiannya, bagaimana dia kemudian berkomunikasi tadi, terus attitude-nya juga harus perlu kita bentuk. Jadi cara berkomunikasi ada attitude di sana, bagaimana menghormati orang, bagaimana bertemu dengan orang begitu. Oke, berarti nanti buat adik-adik nih yang belum belum komunikasinya atau ngobrol dengan orang lain itu masih malu-malu, memulai pembicaraan dengan orang baru itu masih terbata-bata, masih takut, masih ragu Bu ya gitu kan. Kadang kita sama gurunya sendiri aja kan, anak-anak tuh kan masih aduh gimana gitu kan. Nah, makanya pas waktu di jurusan bisnis manajemen ini membangun namanya self confidence terhadap anak tersebut. Satu itu, kemudian yang kedua untuk cara berpakaian. Betul. Gitu. Terus juga mungkin bagi yang tidak berhijab, cara menata rambut biar rapi. Betul. Gitu diajarin juga Bu ya. Iya, harus pakai hairnet biasanya kalau bisnis manajemen itu, kalau nggak pakai jilbab ya, kalau pakai hijab begitu. Tapi misal kalau nggak mau ya udah potong pendek, pendek boleh nggak apa-apa, asal rapi. Kemudian kalau untuk di SMK ini Bu, kan kelas 10 masih belajar ya Bu ya, masih belajar pelajaran normatif, adaptif gitu. Mungkin ada produktifnya tapi baru perkenalan Bu ya. Betul. Kemudian kalau kelas 11-nya nih ngapain aja sih Bu? Ada program apa aja? Ada istimewa loh di kelas 11 itu. Biasanya sih kelas 11 waktu zaman dulu sih PKL ya. Cuman karena sekarang udah pisah, yang harus umurnya untuk pisah, jadi dipersiapkan untuk itu. Jadi PKL itu dialihkan ke kelas 12. Di kelas 12. Jadi di saat PKL itulah mereka mencoba bagaimana untuk menerapkan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Jadi jadi tidak juga harus seperfect apa gitu ya. Cuman mereka kembali begini loh secara teori di sekolah, kemudian prakteknya di tempat kerja gitu. Oke, nah mungkin belum banyak yang tahu nih Bu soal PISA tadi. Mungkin bisa jadi nanti untuk pelaksanaan PISA-nya itu kelas 11 Bu ya. Kalau umurnya sudah cukup 15 tahun Bu ya. Oh, jadi nanti pelaksanaan PISA-nya di kelas 11, kemudian PKL-nya baru kelas 12. Betul. Biasanya PKL-nya itu di mana ya Bu ya kalau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini? Kalau tempat-tempat PKL, alhamdulillah kalau di bisnis manajemen lumayan banyak ya peluangnya. Ada di kantor, kemudian ada juga di perusahaan-perusahaan swasta. Kita harapkan lebih banyak melepas anak untuk PKL itu di swasta. Diharapkan nanti setelah tamat mereka bisa langsung dapat diterima bekerja gitu.
biasanya nih Bu, kalau untuk di tempat PKL-nya nih, itu mereka apakah dapat ilmu lagi dari tempat PKL-nya atau gimana nih Bu? Atau dari pihak sekolah yang ini kamu nanti di tempat PKL kayak begini tugasmu kayak ABCD, atau itu sudah pure diserahkan ke tempat PKL-nya Bu? Oke, terima kasih. Sebenarnya dengan dua sistem ini kita ada penyelarasan kurikulum gitu. Jadi teoritikal di sekolah, nanti kalau misalnya ke tempat DUDI mereka disesuaikan dengan apa yang ada di sana. Jadi paling tidak untuk background awal kita sudah memberikan ini loh nanti pekerjaannya, misal perkantoran tentang apa, akuntansi tentang apa, misalnya pemasaran tentang apa, bagaimana. Nah nanti langsung ke tempat idukannya mereka langsung disesuaikan sesuai dengan idukannya. Berarti nanti disesuaikan di tempat PKL. Tidak ada intervensi dari sekolah lagi. Biasanya berapa lama nih Bu waktunya Bu? Oke. Kalau PKL itu 6 bulan. 6 bulan, tetapi ada kita itu ngambilnya 3 bulan di sekolah, 3 bulan di perusahaan di DUDI atau yang sekarang disebut dengan Iduka gitu. Oke. Nah mungkin buat yang adik-adik yang belum tahu juga bahwa kalau bisnis manajemen itu saya ulangi lagi Bu ya, nggak apa-apa. Jadi itu terkait tentang akuntansi, pemasaran, dan juga perkantoran itu tadi. Terus kalau misalnya mau tanya-tanya lagi nih Bu gitu soal bisnis manajemen, biasanya mereka bisa dapat infonya di mana sih Bu? Mungkin kan mereka kurang paham nih gitu, atau pengen cari tahu yang lebih lanjut, biasanya tuh dapat informasinya tuh di mana sih? Boleh, biasanya tiap sekolah kita itu bisnis manajemen tuh punya website ya sekolah. Di situ nanti ada gambaran umum dan gambaran yang lebih dalam tentang jurusan masing-masing. Jadi targetnya tergantung sekolah yang dia mau gitu. Oh berarti nanti kalau mau cari informasi lebih lanjut, website sekolah masing-masing. Tengok websitenya dulu Bu ya gitu. Kalau masih belum jelas itu baru mungkin bisa datang ke sekolah langsung. Baiklah, sekian dulu bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih Bu Chandra, semoga sehat selalu. Saya Nini Kitasari dari MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih dari ruang penyiaran SMA 4 Semapa Berkabar, Mari Bicara, Kabarkan Fakta. Terima kasih.